Etika Keguruan oleh Aulia Rahmani. Di sini akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, orang tua siswa menuntut guru membagikan rekaman video proses pembelajaran anaknya dengan alasan memantau perkembangan. Guru menolak dengan alasan melanggar privasi siswa lain. Bagaimana solusi komunikasi yang dapat dilakukan guru untuk memenuhi hak orang tua tanpa melanggar etika profesi? Di era digital ini, orang tua tentu ingin tahu bagaimana perkembangan anak mereka di sekolah. Tak jarang muncul permintaan untuk memantau pembelajaran lewat rekaman video. Namun di sisi lain, guru memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi privasi semua siswa di kelas. Ini adalah dilema yang sangat umum. Mari kita bedah alasannya. Di Indonesia, kita punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau yang kita kenal dengan UU PDP. Karena rekaman video yang menampilkan wajah dan aktivitas siswa lain itu adalah data pribadi. Membagikan data pribadi itu butuh persetujuan dari setiap subjek data, yaitu siswa dan orang tua mereka. Tanpa persetujuan eksplisit itu bisa jadi pelanggaran hukum. Juga, data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang jelas yang sudah disepakati. Memantau anak sendiri tidak secara otomatis berarti bisa mengakses data pribadi siswa lain. Selain hukum, ada juga argumentasi etika. Sebagai guru, kita mempunyai kewajiban moral untuk melindungi hak semua siswa, termasuk hak privasi mereka. Ini disebut etika kewajiban. Lalu ada juga prinsip tidak merugikan. Membagikan video tanpa persetujuan bisa merugikan siswa lain, membuat mereka tidak nyaman atau bahkan berpotensi disalahgunakan. Kalau kita lihat dari kacamata utilitarianisme, manfaat bagi satu orang tua harus dibandingkan dengan potensi kerugian bagi banyak siswa lain. Kerugian kolektif biasanya lebih besar. Ini juga tentang membangun kepercayaan antara sekolah, guru, dan seluruh komunitas. Singkatnya, hak privasi siswa itu fundamental. Lingkungan belajar harus aman dan mendukung. Di era digital ini, penyebaran informasi itu sangat cepat. Ada resiko penyalahgunaan video. Lingkungan belajar harus membuat siswa merasa aman dan nyaman berekspresi. Ini juga bagian dari profesionalisme guru. Lalu, bagaimana guru bisa berkomunikasi dengan orang tua? Pertama, ekspresi empati. Akui kekhawatiran orang tua, menunjukkan bahwa kita memahaminya. Kedua, jelaskan alasan penolakan secara profesional. Fokus pada privasi siswa lain dan sebutkan regulasi jika relevan. Tekankan bahwa ini demi lingkungan belajar yang aman. Ketiga, tawarkan alternatif yang konkret. Ini adalah kuncinya. Kita bisa menawarkan laporan seperti perkembangan individual yang lebih terperinci, ajak untuk pertemuan tatap muka atau daring terjadwal untuk diskusi mendalam, atau bagikan portofolio hasil karya anak. Bisa juga jika memungkinkan dan sesuai kebijakan dengan melakukan observasi kelas dengan batasan yang ketat. Bisa juga menggunakan jaminan komunikasi reguler melalui email ataupun platform sekolah. Berikut adalah contoh dialog yang bisa kita gunakan. Ibu, saya sangat memahami keinginan Ibu untuk memantau dan mendukung perkembangan belajar anak. Itu adalah hal yang sangat baik dan juga menunjukkan perhatian Ibu. Terkait permintaan rekaman video dalam proses pembelajaran, saya mohon maaf, saya tidak dapat membagikannya. Karena rekaman tersebut menampilkan seluruh siswa di kelas. Dan sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi privasi dan data pribadi setiap anak. Ini juga sejalan dengan kebijakan sekolah kita dan prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku. Penting bagi setiap siswa untuk merasakan nyaman dan aman berekspresi di kelas tanpa khawatir aktivitas mereka direkam dan dibagikan secara lulus. Tentu, saya ingin sekali membantu Ibu mendapatkan gambaran yang jelas tentang perkembangan anak. Bagaimana jika kita menjadwalkan pertemuan khusus secara daring maupun langsung, di mana saya bisa memaparkan secara rinci tentang partisipasi anak di kelas, kemajuannya dalam materi pelajaran, serta interaksinya dengan teman-teman. Saya juga bisa menunjukkan beberapa contoh hasil karyanya. Selain itu, saya akan memastikan untuk memberikan laporan perkembangan yang lebih terperinci dan secara berkala. Mari kita bekerja sama untuk menemukan cara terbaik mendukung perkembangan belajar anak dengan tetap menghormati hak dan privasi semua siswa. Intinya, sebagai guru, kita perlu menjadi komunikator yang bijaksana. Jangan hanya menolak, tapi juga tawarkan solusi alternatif yang memenuhi kebutuhan orang tua tanpa mengorbankan etika,
regulasi, dan lingkungan belajar yang aman bagi semua siswa. Kunci suksesnya adalah empati, penjelasan yang jelas, dan penawaran alternatif yang konstruksi. Dengan pendekatan ini, kita bisa membangun hubungan yang harmonis dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya, baik untuk belajar maupun untuk privasinya. Pertanyaan kedua, jika terdapat guru yang mengunggah konten TikTok parodi sindiran terhadap kebijakan pemerintah tentang kurikulum, kemudian konten tersebut menjadi viral dan menuai pro kontra, bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana seharusnya strategi menyampaikan kritik konstruktif tanpa merusak martabat profesi? Pertama, mari kita lihat dari sisi regulasi. Sebagai aparatur sipil negara ataupun ASN, guru terikat pada Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai. Ini artinya, mereka wajib menjaga citra dan martabat instansi pemerintah. Mengunggah sindiran konten parodi yang viral ini berpotensi melanggar prinsip kepatuhan dan kepatuhan yang diatur. Lalu, ada kode etik profesi guru yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan citra profesi. Tindakan yang merendahkan di mata publik bisa dianggap melanggar kode etik ini. Lebih jauh lagi, jika konten tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik, berita bohong, atau ujaran kebencian, guru bisa terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Batasan antara kritik dan pelanggaran hukum di ranah digital itu sangat tipis. Selanjutnya, kita tinjau dari teori etika. Dari sudut pandang etika deontologi, seorang guru mempunyai kewajiban moral untuk menjunjung tinggi profesinya dan menunjukkan loyalitas pada negara serta sistem pendidikan. Mengunggah parodi sindiran di media sosial bisa dibilang melalaikan kewajiban menjaga integritas dan profesionalisme. Lalu, bagaimana dengan etika konsekuensialisme dan utilitarianisme? Meskipun konten viral bisa memicu diskusi, mari kita lihat dari konsekuensinya. Potensi merusak martabat profesi guru secara keseluruhan, menciptakan polarisasi saksi disipliner, dan mengikis kepercayaan publik. Itu semua adalah konsekuensi negatif yang jauh lebih besar daripada potensi-potensi positifnya. Jadi, dari sisi konsekuensi, tampaknya lebih banyak ruginya. Terakhir, etika kebajikan. Guru yang berbudi luhur akan menunjukkan kebijaksanaan, integritas, kesabaran, dan tanggung jawab. Menggunakan TikTok untuk sindiran mungkin tidak mencerminkan kebijakan-kebijakan ini. Pendekatan yang lebih bijaksana seharusnya melalui dialog, konstruktif, dan jalur informal. Tentunya, dampak media sosial, terutama TikTok yang sangat cepat viral adalah resiko kritik melalui parodi disalahpahami, kehilangan nuansa, atau justru jadi bahan ejekan, bukannya memicu diskusi mendalam. Kemudian, ada perspektif publik. Masyarakat mempunyai ekspektasi tinggi terhadap guru sebagai teladan. Tindakan yang dianggap tidak profesional di media sosial bisa mengecewakan publik dan mengurangi rasa hormat terhadap profesi guru. Di sini, ada ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab profesional sebagai ASN. Dalam konteks ini, tanggung jawab profesional seringkali punya bobot lebih besar apabila jika ekspektasi itu berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merusak institusi. Lalu, bagaimana cara menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa merusak martabat profesi? Ada beberapa strategi. Pertama, gunakan jalur formal ataupun institusional, seperti rapat dinas, forum musyawarah guru atau MGMP, organisasi profesi guru seperti PGRI ataupun IGI, surat resmi, atau audiensi langsung. 2. Kritik harus berbasis data dan argumen rasional, fokus pada fakta dan yang paling penting serta solusi atau rekomendasi yang konkret. 3. Libatkan diskusi profesional dan akademis. Ini bisa lewat seminar, buku karya, FGD, atau publik ilmiah atau opini di media massa kredibel. 4. Jaga etika komunikasi dan bahasa. Tetap profesional, santun, lugas, tidak provokatif, fokus pada kebijakan bukan personal. 5. Manfaatkan peran organisasi profesi sebagai jembatan untuk menjalurkan aspirasi secara terstruktur. Dengan menerapkan strategi ini, kritik bisa disampaikan secara efektif, didengar oleh pihak yang berwenang, dan pada saat yang sama menjaga serta meningkatkan martabat dan profesionalisme guru di mata masyarakat. Pertanyaan ketiga, jika terdapat guru di Papua ditolak oleh masyarakat karena dianggap sebagai agen pemerintah sehingga anak-anak dilarang di sekolah,
Menurut Anda, bagaimana pendekatan etis berbasis kearifan lokal untuk membangun kepercayaan masyarakat? Papua sendiri, kita menghadapi masalah pelik. Penolakan guru yang dianggap sebagai agen pemerintah berujung pada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan akar masalah dalam merangkai dari sejarah politik dan dinamika sosial budaya di sana. Sejarah konflik dan marginalisasi telah menciptakan jurang ketidakpercayaan antara sebagian masyarakat adat dengan pemerintahan. Guru juga sebagai representasi negara seringkali jadi sasaran ketidakpercayaan itu. Masyarakat Papua mempunyai sistem nilai, normal, dan hukum adat yang sangat kuat. Kearifan lokal seperti musyawarah, kekeluargaan, gotong royong, serta penghormatan pada alam dan leluhur sangat memengaruhi pandangan mereka. Tokoh adat seperti Ondo Afi dan tokoh agama memiliki pengaruh besar. Meskipun pendidikan dihargai, ada kekhawatiran pendidikan formal akan mengikis identitas, bahasa lokal, atau bahkan menjadi alat agenda politik tertentu. Untuk membangun kembali kepercayaan, pendekatan kita harus melampaui sekedar fasilitas fisik. Fokus utamanya adalah hubungan dan pemahaman timbal balik. Dari sisi etika komunitarianisme sangat relevan. Solusi harus berakar pada nilai-nilai komunikal, solidaritas, dan musyawarah masyarakat Papua. Kemudian ada etika perawatan yang menuntut empati, mendengarkan, dan merespon kebutuhan masyarakat dengan tulus, bukan sekedar menjalankan tugas. Terakhir, etika kebajikan mendorong pengembangan karakter seperti kejujuran, integritas, kesabaran, rasa hormat, dan kerendahan hati pada semua pihak, termasuk guru, pemerintah, dan masyarakat. Lalu, bagaimana kita mengimplementasikannya di lapangan dengan berbasis pada kearifan lokal? Pertama, musyawarah dan dialog adat harus jadi platform utama, melibatkan tokoh adat dan agama sebagai fasilitator. Guru dan pemerintah hadir sebagai tamu yang menghormati dan mendengarkan. Pendekatan rasional dan kekeluargaan juga penting. Guru harus berintegritas, tinggal bersama masyarakat, belajar bahasa lokal, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ubah perspektif guru sebagai agen pemerintah jadi anggota keluargaan. Kurikulum berbasis lokal perlu mengintegrasikan kearifan lokal, sejarah, bahasa daerah. Ini menunjukkan pendidikan memperkaya identitas, bukan menghilangkan. Contohnya seperti pelajaran lingkungan dengan konseptualisasi. Transparansi dan akuntabilitas berarti menjelaskan tujuan pendidikan secara jujur dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan sekolah. Terakhir, tunjukkan manfaat konkret yang dirasakan langsung seperti peningkatan kesehatan atau keterampilan pertanian berkelanjutan. Pendekatan etis ini juga mempunyai landasan kuat dalam regulasi di Indonesia. Seperti UUD 1945 pasal 31 tentang hak pendidikan, UU Sisdiknas tentang integritas kearifan lokal, UU Otonomi Khusus Papua tentang kewarganegaraan pendidikan lokal, serta UU Perlindungan Hak Anak. Dari perspektif etika, deontologi menegaskan pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi hak pendidikan anak, namun harus dengan menghormati martabat dan budaya lokal. Ini juga menunjukkan menolak guru akan menghasilkan konsekuensi negatif besar bagi masa depan anak dan pembangunan Papua. Sebaliknya, membangun kepercayaan akan membawa kebaikan terbesar bagi banyak orang. Etika kebajikan menekankan keberhasilan ini tergantung pada kebijakan semua pihak, kesabaran guru, kejujuran pemerintah, dan keterbukaan masyarakat. Sebagai kesimpulan, kasus penolakan guru di Papua menuntut pendekatan holistik, sensitif secara budaya, dan berorientasi pada pembangunan kepercayaan dengan memadukan prinsip etika komunitarianisme, etika perawatan, dan etika kebajikan serta mengintegrasikan dengan kearifan lokal Papua didukung oleh kerangka regulasi. Kita bisa membangun jembatan komunikasi dan kepercayaan. Tujuannya memastikan pendidikan menjadi alat pemberdayaan bagi masyarakat Papua, bukan sekedar konflik, agar setiap anak di sana dapat mengakses hak fundamental mereka atas pendidikan. Mari bersama mewujudkan itu. Pertanyaan keempat, jika terdapat kepala desa memaksa guru mengubah data siswa miskin agar desa mendapatkan bantuan APBD, lalu guru tersebut mendapatkan ancaman pemecatan jika menolak, menurut Anda, bagaimana mekanisme pelindungan guru tersebut melalui organisasi profesi? Tentu, guru berada dalam posisi yang sangat rentan, tertekan antara integritas dan ketakutan kehilangan pekerjaan. Bagaimana seorang guru harus bertindak dalam dilema seperti ini, dan siapa yang bisa melindunginya?
Tenang, karena para guru memiliki perlindungan hukum yang sangat kuat, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara langsung menjamin hak guru untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas profesional dan termasuk perlindungan hukum dan profesi, ancaman pemecatan tanpa prosedur jelas, dan pemaksaan untuk melanggar hukum jelas merupakan pelanggaran terhadap hak ini. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Manipulasi data siswa secara miskin itu mencederai prinsip ini. Bahkan tindakan kepala desa ini berpotensi melanggar Undang-Undang Tipikor UU Nomor 31 Tahun 1990 JO UU dan Nomor 20 Tahun 2001 karena bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. Terakhir, Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru juga mengatur perlindungan dari tindakan diskriminatif dan intimidasi, serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menjamin transparansi penyaluran bantuan sosial. Semua regulasi ini adalah untuk melindungi guru dan memastikan keadilan. Berdasarkan etika, ada etika deontologi. Guru mempunyai kewajiban moral dan profesional untuk jujur dan berasa adil. Mengubah data adalah pelanggaran langsung terhadap kewajiban dan hukum. Dari sudut pandang konsekuensialisme, mari kita lihat dampaknya. Manipulasi data itu akan sangat merugikan. Siswa miskin kehilangan hak, dana disalahgunakan, sistem tercoreng, guru menanggung beban moral dan resiko hukum. Menolak manipulasi data meskipun berisiko bagi guru akan menghasilkan kebaikan yang jauh lebih besar bagi siswa, masyarakat, dan sistem yang berintegritas. Terakhir, kalau dari etika kebajikan, menuntut guru untuk menampilkan integritas, kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam menghadapi tekanan, memastikan bantuan disalurkan kepada yang berhak. Dalam konteks sosial, kerentanan guru memang nyata. Ada kesenjangan kekuasaan antara kepala desa dan guru, terutama di pedesaan. Ancaman pemecatan sangat menakutkan apabila bagi guru yang honorer yang ekonominya bergantung. Dan dari insiden ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pemerintah. Seringkali saluran pengaduan yang aman pun minim dan tidak dipercaya guru. Mengingat semua itu, organisasi profesi guru seperti PGRI ataupun IGI memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan perlindungan. Apa saja perannya? Pertama, advokasi hukum. Mulai dari konsultasi, pendampingan pelaporan ke inspektorat, dinas pendidikan, ombudsman, kepolisian, hingga pendampingan di pengadilan. Kedua, mediasi dan negosiasi antara guru dan kepala desa atau pemerintahan daerah mencari solusi damai. Ketiga, pendampingan psikologis dan moral untuk mengatasi tekanan yang dialami guru, serta menunjukkan solidaritas dari profesi. Keempat, edukasi dan informasi tentang hak-hak guru, prosedur pelaporan, serta pentingnya integritas data. Kelima, mobilisasi solidaritas dari anggota lain untuk menciptakan tekanan publik yang mendukung guru. Terakhir, penguatan kode etik profesi. Mereka bertanggung jawab pendekatan standar perilaku profesional dan melindungi anggota yang mematuhinya. Melalui mekanisme komprehensif ini, organisasi profesi tidak hanya melindungi individu guru, tetapi juga menjaga integritas profesi guru dan sistem pendidikan nasional dari praktik merugikan ini. Ini justru mendorong guru untuk berani melaporkan dan mencari perlindungan demi keadilan bagi siswa miskin. Integritas guru adalah fondasi pendidikan yang adil. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Mari kita dukung organisasi profesi untuk melindungi para pahlawan tanpa jasa ini. Pertanyaan kelima, jika ditemukan kasus guru bersertifikasi mengalihkan seluruh tugas mengajar ke guru honorer, gajinya dibagi 70/30 agar guru bersertifikasi tersebut bisa fokus pada usaha sampingannya. Menurut Anda, bagaimana solusi komunikasi berbasis community reporting oleh komite sekolah? Praktek ini tidak hanya merugikan peserta didik, tapi juga mengeksploitasi guru honorer yang sudah berada di posisi rentan. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasinya? Tindakan guru bersertifikasi ini jelas merupakan pelanggaran serius. Mari kita lihat alasannya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
secara langsung mengatakan guru wajib melaksanakan pembelajaran, membimbing, dan melatih peserta didik secara profesional. Sertifikasi guru diberikan sebagai pengakuan kompetensi, bukan hanya status untuk tunjangan. Pengalihan tugas mengajar tanpa persetujuan dan pengawasan yang sah itu adalah bentuk kelalaian tugas dan penyalahgunaan wewenang. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan standar proses pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru. Tindakan ini juga melanggar kode etik guru yang menekankan tanggung jawab guru terhadap peserta didik, masyarakat, dan profesi. Sanksinya bisa teguran, penundaan kenaikan pangkat, pencabutan tunjangan profesi, atau bahkan pemecatan. Oleh karena itu, pengawasan berbasis komunitas dapat menjadi instrumen penting untuk menegakkan regulasi ini. Praktek titip mengajar ini melukai nilai-nilai luhur profesi. Berbicara tentang kewajiban moral sebagai profesional, guru wajib mendidik langsung dan penuh tanggung jawab. Pengalihan tugas ini melanggar jadi profesional dan kewajiban dasar guru. Kita lihat dari etika lainnya. Apa dampak konsekuensinya? Tentu, kualitas pendidikan dapat menurun, peserta didik bisa dirugikan, guru honorer yang dieksploitasi dengan upah yang tidak layak, serta kepercayaan publik pada pendidikan akan hancur. Dan ini bisa menjadi preseden buruk yang merusak sistem pendidikan secara keseluruhan. Ini jelas tidak menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Terakhir, etika yang berbasis pada karakter. Tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi. Seorang guru berintegritas akan mengutamakan kepentingan peserta didik di atas kepentingan pribadi yang tidak etis. Dalam konteks sosial, kita ada beberapa faktor yang relevan seperti kesenjangan kesejahteraan guru. Meskipun guru bersertifikasi dapat tunjangan, tekanan ekonomi bisa ada, tapi itu tidak membenarkan pengabaian tugas. Di sisi lain, guru honorer seringkali upahnya minim, sangat rentan dieksploitasi. Inilah mengapa peran komite sekolah sangat vital. Komite sekolah adalah representasi masyarakat dan orang tua. Mereka jembatan antara sekolah dan komunitas, punya legitimasi untuk menerima laporan dan mengadvokasi kepentingan peserta didik. Budaya kolektivitas dan gotong royong kita memungkinkan community reporting ini sebagai bentuk gotong royong menjaga kualitas pendidikan anak-anak. Tentu harus hati-hati agar tidak jadi fitnah. Praktik ini bisa jadi mengikis kepercayaan publik. Mekanisme community reporting yang transparan dapat membantu memulihkan dan membangun kembali kepercayaan tersebut. Lalu, bagaimana komite sekolah bisa mengimplementasi solusi pengawasan berbasis komunitas ini secara efektif? Ada beberapa langkah kunci. Pertama, sediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia. Bisa kontak dan saran fisik, email khusus, nomor telepon atau formulir online anonim, promosi secara luas. Kedua, lakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat tentang peran komite dan jenis pelanggaran yang bisa dilakukan. Tekankan pentingnya bukti valid. Ketiga, memiliki protokol verifikasi dan investigasi awal yang jelas. Kumpulkan informasi tambahan secara diskrit. Pastikan laporan berdasarkan objektif dan tanpa prasangka. Keempat, koordinasi dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan. Komite bukan penindak, tapi jembatan yang membawa suasana komunitas ke ranah formal. Kelima, jaminan perlindungan pelapor. Kerahasiaan identitas pelapor mutlak dijaga dan intimidasi atau pembalasan. Keenam, berikan umpan balik dan transparansi terbatas. Beritahu pelapor lanjutan ditindaklanjuti. Secara umum, sampaikan bahwa mekanisme pengawasan berfungsi. Terakhir, perkuat kapasitas komite sekolah. Berikan pelatihan tentang penanganan konflik, etika pelaporan, perlindungan data, dan regulasi pendidikan. Dengan solusi-solusi di atas, pengawasan berbasis community reporting oleh komite sekolah dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjaga integritas profesi guru, memastikan kualitas pendidikan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola sekolah. Ini adalah langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan peserta didik. Mari bersama wujudkan pendidikan yang berkualitas. Pertanyaan ke-6, terdapat guru bersertifikasi lulusan PPG di kota besar menolak ditugaskan ke daerah terpencil dengan alasan fasilitas komunikasi terbatas, sulit akses internet untuk usaha sampingan, sehingga masyarakat menuduhnya tidak patriotik. Jika Anda menjadi pembuat kebijakan, bagaimana kebijakan yang akan Anda buat untuk
untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Tujuan kita adalah merumuskan kebijakan komprehensif yang memastikan pemerataan kualitas pendidikan tanpa mengabaikan kesejahteraan dan hak profesional guru. Kita lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 7 ayat 1 mengamanatkan kewajiban guru untuk melaksanakan tugas profesionalnya dimanapun ditugaskannya. Ini sangat jelas. Namun, pasal 14 ayat 1 huruf A juga menjaminkan hak guru untuk memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang memadai. Ini juga menunjukkan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dan berbagai Permendikbud juga mengatur distribusi mekanisme penugasan dan mutasi guru termasuk penempatan di daerah khusus atau terpencil sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan. Maka, penolakan tugas meskipun dengan alasan pribadi bisa dipandang sebagai pengabaian kewajiban. Tapi regulasi ini juga harus fleksibel untuk solusi manusiawi dan berkelanjutan. Tentu, kasus ini memunculkan beberapa pertimbangan penting, seperti guru yang telah lulus ataupun PPG, dan disumpah memiliki kewajiban moral dan profesional yang kuat untuk mengabdi pada pendidikan, termasuk di daerah yang paling membutuhkan. Penolakan tugas tanpa alasan sangat mendesak bisa dianggap pengabaian kewajiban ini. Jika kita lihat dari teori etika, di sana terdapat etika utilisme. Kebijakan harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyaknya. Penempatan guru berkualitas di daerah terpencil akan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak rentan, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan memperdayakan masyarakat lokal. Konsekuensi penolakan adalah terhambatnya pembangunan di daerah tersebut, merugikan masyarakat luas. Tentunya, guru yang ideal adalah sosok yang memiliki pengabdian, integritas, tanggung jawab sosial, dan empati. Penolakan tugas demi mempertahankan usaha sampingan tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendesak masyarakat mungkin kurang mencerminkan kebajikan seorang pendidik sejati. Namun, kita juga perlu ingat, guru adalah individu dengan kebutuhan pribadi yang sah. Biasanya, di daerah terpencil sering menghadapi kesenjangan pembangunan infrastruktur parah, seperti listrik, air, transportasi, dan yang paling depan adalah akses komunikasi dan internet. Di era digital, internet bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan esensial untuk pengembangan diri, komunikasi keluarga, atau bahkan peluang ekonomi melalui usaha sampingan. Guru sebagai profesi lainnya memiliki kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan di luar gaji pokok. Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar pada guru sebagai agen perubahan. Tuduhan tidak patriotik mencerminkan kekecewaan mereka, namun guru juga berhak atas kesejahteraannya, seperti lingkungan kerja yang tidak mendukung, kurang fasilitas dasar, dan isolasi sosial yang dampak negatif bagi mereka. Ini adalah beberapa solusi kebijakan yang komprehensif seperti peningkatan kesejahteraan dan insentif keadilan. 1. Insentif finansial khusus, tunjangan khusus daerah terpencil atau TKDI, signifikan dan proporsional, bonus kinerja tahunan, prioritas kenaikan pangkat dan golongan. 2. Insentif non-finansial, seperti beasiswa S2 ataupun S3, prioritas penempatan kembali di daerah asal setelah masa tugas, dan penghargaan nasional. 1. Seperti program internet untuk guru, kerjasama dengan provider dan kominfo untuk akses internet stabil dan terjangkau, bahkan subsidi penuh jika perlu. 2. Penyediaan kerumahan guru yang layak, lengkapkan dengan listrik dan air bersih, serta akses layanan kesehatan dan telemedicine. Bisa juga dengan menggunakan dukungan profesional dan personal, seperti 1. Pelatihan komprehensif adaptasi lingkungan dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengajaran dan pengembangan usaha sampingan yang relevan. 2. Program mentoring jarak jauh dan fasilitas jaringan komunitas guru terpencil. 3. Dukungan keluarga, program kunjungan keluarga dan prioritas pendidikan bagi anak guru. Bisa juga menggunakan mekanisme penempatan transparan dan berkeadilan, seperti 1. Pemetaan kebutuhan dan komprehensif yang akurat. 2. Seperti sistem rotasi dan masa tugas yang jelas, misalkan 2 tahun maupun 3 tahun. Ketiga, proses seleksi dan penugasan yang partisipatif, saluran pengaduan dan evaluasi berkala.
Bisa juga dengan penguatan komitmen profesional dan sosialisasi. Seperti 1. Integritas materi etika profesi dan pengertian dalam kurikulum PPG. 2. Kampanye nasional, guru bergerak pembatasan untuk mengubah stigma negatif menjadi apresiasi. 3. Dialog publik dengan masyarakat dan guru untuk membangun pemahaman bersama. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap anak di Indonesia dimanapun mereka berada memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas yang diberikan oleh guru-guru kompeten dan termotivasi, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pribadi mereka secara ekstrim. Mari bersama mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Pertanyaan ketujuh, jika terdapat guru yang membuka les pribadi muridnya sendiri di sekolah dengan tarif khusus, menurut Anda, apakah hal ini melanggar etika profesi? Jelaskan mengapa. Tentunya, praktik ini jelas menciptakan konflik kepentingan, karena guru mempunyai tanggung jawab memberikan pendidikan yang adil dan merata kepada semua siswa di kelas reguler, menerima imbalan tambahan untuk layanan yang seharusnya sudah terasa cukup dalam tugas pokok guru, melanggar kode etik profesi dan peraturan dinas pendidikan. Secara etika, dampak dan pelanggarannya semakin nyata. Menurut deontologi, ini melanggar kewajiban moral guru untuk mendidik secara setara. Bayangkan jika semua guru melakukan ini, materi mungkin ditahan di kelas lalu hanya diberikan di les privasi. Siswa yang tidak mampu les jelas sangat dirugikan. Sistem pendidikan justru akan hancur. Jika dari perspektif konsekuensi negatifnya tentu banyak sekali. Pertama, memperlebar kesenjangan sosial. Kedua, kualitas pengajaran di kelas reguler bisa menurun karena guru fokus di les privasi. Ketiga, menciptakan tekanan pada siswa dan orang tua untuk ikut les demi nilai atau perhatian khusus. Dan yang terpenting, ini merusak kepercayaan publik terhadap integritas profesi guru. Terakhir, etika keutamaan ini justru menyorot bahwa tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas, keadilan, dan dedikasi. Karena guru yang baik seharusnya mengutamakan kesejahteraan dan kesetaraan pendidikan semua siswa, bukan keuntungan pribadi. Kalau dalam konteks sosial kita, praktik ini seringkali dipandang negatif sebagai eksploitasi posisi guru. Ini memperkuat budaya titipan atau perlakuan khusus di sekolah. Yang paling parah, ini mengikis prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan kita. Dapat disimpulkan, ini sangat jelas bahwa praktek guru yang membuka les privasi untuk muridnya sendiri di sekolah dengan tarif khusus adalah pelanggaran etika profesi yang serius. Ini menciptakan konflik kepentingan, diskriminasi, merusak kualitas pengajaran, memperlebar kesenjangan sosial, dan merusak kepercayaan publik. Sebagai pendidik, mari kita selalu menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan dedikasi kita ke semua murid. Pendidikan yang berkualitas harus dapat diakses oleh setiap anak tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Pertanyaan 8. Jika terdapat guru senior yang menolak pembelajaran digital dengan alasan, saya sudah berpengalaman 30 tahun. Menurut Anda, bagaimana model pengembangan keprofesional yang efektif untuk mengatasi hal seperti ini? Biasanya ini terjadi bukan karena tidak mau sama sekali, tapi gabungan dari zona nyaman, kurang paham manfaat, kekhawatiran kesulitan teknis, dan rasa terancam akan perubahan. Untuk mengatasi ini, kita perlu memahami beberapa landasan seperti regulasi. Penolakan ini tidak sejalan dengan UU Diknas yang mendorong pemanfaatan teknologi sebagai guru yang menekankan pengembangan keprofesional berkelanjutan. Guru terlepas dari masa kerjanya wajib beradaptasi dan meningkatkan kompetensi sesuai tuntunan zaman dan program seperti Merdeka Belajar. Kalau dari sisi etika, tentu guru mempunyai kewajiban moral memberikan pendidikan terbaik. Di era digital, itu berarti mengintegrasikan alat efektif bukan mengabaikan karena pengalaman semata. Dan adopsi digital akan membawa manfaat terbesar bagi banyak siswa, sekolah, dan masyarakat. Penolakan justru akan menghambat manfaat kolektif ini. Tentunya, profesionalisme, keterbukaan, dan adaptabilitas adalah karakter penting guru yang bijak. Dengan menolak perubahan, ini menunjukkan kurangnya kebajikan tersebut. Siswa kita adalah digital naratif. Mereka butuh metode relevan. Dunia kerja menuntut keterampilan digital. Seperti pandemi COVID-19 juga membuktikan urgensi adaptasi digital untuk keberlangsungan pendidikan. Guru yang menolak digitalisasi beresiko kehilangan relevansi dan penghambatan kemajuan sekolah. Jadi, bagaimana model pengembangan keprofesional yang efektif harus berpusat pada guru, empati, dan berkelanjutan? 1. Pendekatan profesional dan empati, mulai dengan dialog untuk identifikasi akar masalah penolakan, lalu fokus pada kekuatan guru senior. Jelaskan bagaimana pengalaman 30 tahun mereka bisa diperkuat.
bukan digantikan oleh teknologi. 2. Pelatihan bertahap dan berkelanjutan. Seperti materi dipecahkan jadi modul-modul kecil yang mudah dicerna, disertai praktek langsung dan pendampingan individual yang sabar. 3. Pendekatan kolegial dan mentorial. Jadi, pasangkan guru senior dengan mentor sebayanya atau guru muda yang mahir teknologi. Bentuk komunikasi belajar profesional ataupun KBV di sekolah untuk berbagi. Bahkan, tunjuk guru duta digital sebagai inspirasi. Keempat, fokus pada manfaat pedagogis, bukan hanya pada alat. Tunjukkan konkret bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mempermudah evaluasi atau efisiensi kerja melalui studi kasus dan contoh nyata. 5. Dukungan infrastruktur dan teknik yang memadai. Ini fondasinya. Pastikan akses internet stabil, perangkat berfungsi baik, dan tim dukungan teknik yang responsif. 6. Pengakuan dan apresiasi. Hargai setiap kemajuan kecil yang dicapai guru senior. 7. Kepemimpinan yang kuat dan konsisten. Kepala sekolah harus mempunyai visi jelas tentang digitalisasi. Dengan model pengembangan tersebut, pengalaman berharga guru senior dapat bersinerga dengan inovasi digital. Kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan berkualitas bagi generasi mendatang. Pertanyaan 9. Jika terdapat guru dipecat karena kasus kekerasan verbal, namun masyarakat justru membelanya, bagaimana tanggapan Anda? Dengan pemecatan guru karena kekerasan verbal itu sah dan wajib ditegakkan, karena ada landasan hukum yang kuat. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak melarang segala bentuk kekerasan pada anak termasuk kekerasan verbal, karena anak mempunyai hak untuk merasa aman dan nyaman di lingkungan belajar. Kedua, Kode Etik Guru. Kita secara tegas melarang segala bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal. Ini adalah standar profesional yang harus dijaga oleh setiap pendidik demi melindungi siswa. Bagaimana dengan etika? Kekerasan verbal oleh guru adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Seorang guru mempunyai kewajiban moral untuk mendidik dengan kasih sayang dan hormat. Kekerasan verbal melanggar kewajiban dasar ini, serta dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang pada siswa. Ini bisa merusak kepercayaan diri, memicu trauma, atau bahkan memengaruhi perkembangan emosi dan sosial mereka di masa depan. Konsekuensi ini jauh lebih besar daripada sekedar omongan biasa, dan menyoroti bahwa guru yang ideal seharusnya memiliki sifat-sifat baik seperti kesabaran, empati, dan integritas. Lalu, mengapa masyarakat justru membela guru tersebut? Ini berakar pada konteks sosial kita. Seringkali ada norma disiplin tradisional yang menganggap kekerasan verbal sebagai hal yang wajar. Bisa jadi, ada beberapa yang kurang paham tentang dampak serius dari kekerasan verbal tersebut. Pertanyaan terakhir, seandainya Anda sebagai guru mengetahui kepala sekolah melakukan markup dana bos, jika melapor maka mengancam harmoni sekolah. Jika diam saja, maka melanggar kode etik PGRI pasal 5. Langkah apa yang Anda ambil? Jelaskan mengapa demikian. Tentunya ini bukan pilihan mudah, tapi kita harus menganalisis secara mendalam. Tindakan markup dana bos adalah penyalahgunaan prinsip kebenaran dan kewajiban moral. Dana ini untuk siswa. Penyalahgunaannya adalah salah, maka melaporkannya adalah kewajiban moral untuk menegakkan keadilan integritas, karena tindakan yang paling tepat adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Mungkin saja melaporkan akan menimbulkan kekacauan jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, penyalahgunaan dana ini akan sangat merugikan siswa, sekolah secara keseluruhan. Jika kita lihat dari kode etik, PGRI pasal 5 menyatakan guru wajib menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme. Dengan make up dana bos adalah korupsi kecil yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Tentunya, harmoni sekolah memegang penting, tapi harmoni yang dibangun atas ketidakjujuran adalah harmoni yang rapuh dan semu. Jadi praktik ini terus berlanjut akan merusak kepercayaan antara guru, siswa, orang tua, bahkan masyarakat terhadap sekolah. Ini juga memberikan contoh buruk tentang integritas. Maka langkah yang akan saya ambil adalah melaporkan tindakan markup dana bos tersebut, namun dengan pendekatan strategi yang berhati-hati. Karena ini adalah kewajiban etis dan profesional saya. Dana bos adalah hak siswa, penyalahgunaan adalah pencurian. Membiarkan korupsi akan memiliki dampak negatif yang sangat panjang. Dan ini juga melindungi diri dari profesi dari potensi keterlibatan jika terbongkar nanti. 1. Dengan kumpulkan bukti. Pastikan bukti-bukti markup yang saya memiliki cukup akurat. 2.
pendekatan personal. Coba bicara pribadi dengan kepala sekolah, sampaikan keprihatinan dan konsekuensinya, berikan kesempatan untuk memperbaikinya. Ketiga, laporkan ke pihak internal berkewenang. Jika pendekatan personal gagal, saya akan laporkan ke pihak yang lebih tinggi di internal dinas pendidikan atau yayasan, berharap bisa diselesaikan secara internal. Keempat, lapor ke pihak eksternal. Jika semuanya upaya internal tidak membuahkan hasil, barulah saya akan mempertimbangkan melaporkan ke Inspektoral Jenderal, BPK, atau KPK sambil menjaga kerahasiaan identitas jika memungkinkan. Langkah ini memang sulit, namun merupakan tindakan yang paling bertanggung jawab secara etis, profesional, dan demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Mari kita wujudkan sekolah yang bersih, transparan, dan berpihak penuh pada kepentingan siswa. Saya Aulia Rahmani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.